Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Allahumma ini, Wallahu bi kulli syai'in muhit. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أنتني محبتك ومعرفتك. Selamat pagi semuanya. Bagaimana Anda, sehat semua? Warga kelas semester 2 manajemen A dan B ya. Saya harapkan semoga Anda senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran, juga mudah-mudahan ibadah saum kita lancar semua ya, gitu ya. Hari ini kita kembali mengadakan perkuliahan secara online, dan materi kita hari ini tentang tarekat ya. Sejarah dan perkembangan tarekat. Istilah tarekat ini banyak sekali ya. Kalau Anda secara bahasa gramatikal bahasa Indonesia disebutnya tarekat ya. Kalau membaca secara lidah orang Arab itu kita sebut dengan thoriqoh gitu ya. Sama aja gitu ya, cuma Anda mau memakai gramatikal Indonesia atau Arab gitu ya. Kalau gramatikalnya Indonesia maka ucapkan dengan tarekat gitu ya. Kalau mau gramatikal Arab gitu ya, itu menyebutnya dengan thoriqoh, gitu, sama aja ya. Nah, tarekat, sejarah dan perkembangannya. Mungkin Anda sudah banyak tahu ya, tarekat itu apa. Ini hanya sekedar flashback saja, mudah-mudahan Anda lebih banyak lagi istilah-istilah atau perbendaharaan tentang definisi secara etimologi, secara bahasa, apa itu tarekat. Tarekat kalau dalam bahasa Arab tadi thoriqoh gitu ya. Toroko yatruku, thoriqotan gitu ya. Yaitu kita sebut dengan cara, jalan, atau dalam bahasa Arab yang lain kaifiyah gitu ya. Misalkan cara Anda hari ini kan banyak video-video tutorial gitu ya. Nah, cara membuat misalkan hari ini sayur lontong gitu ya, cara membuat ketupat gitu ya, cara membuat kolak yang enak gitu kan. Nah, itu kita sebut juga dengan thoriqoh, cara, kaifiyah gitu ya. Atau kalau kita beralih ke istilah bahasa Inggris, kita sebut dengan method, sistem atau al-uslub ya, metode gitu, kita sebut juga dengan thoriqoh. Atau bisa juga ini lebih kepada pergeseran makna gitu ya. Thoriqoh itu dianggap sebagai madhab, aliran, haluan gitu ya. Nah, kita kan pernah juga membahas tentang materi tasawuf dalam sistem ajaran Islam kan, gitu ya. Kita dalam mengenal kalau dalam ilmu fikih muncul madhab ya, dalam ilmu tauhid muncul firqah, nah dalam tasawuf nah muncul yang namanya thoriqoh. Itu sama gitu ya, madhab kalau dalam fikih madhab, kalau dalam ilmu tauhid firqah, kalau dalam ilmu tasawuf itu namanya thoriqoh gitu ya. Bisa juga disebut madhab, aliran, haluan, karena dalam thoriqoh nanti banyak gitu ya. Ada thoriqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah, ada thoriqoh Qadiriyah Syekh, ada Naqsyabandiyah, ada Khalwatiyah gitu ya.
Bisa juga diartikan toriko itu keadaan, halatun, gitu ya. Nah, ini kalau Anda banyak buku kamu senang bahasa Arab, banyak juga ini artinya, gitu ya. Toriko itu bukan hanya jalan, tapi keadaan, gitu ya. Kemarin kita membahas tentang ahwal ya, bahwa ketika seorang sufi sampai kepada stasiun-stasiun rohani, dia mengalami yang namanya ahwal, gitu ya, situasi batinnya, gitu. Dan orang yang bertoriko pasti mengalami situasi-situasi batinnya ini, gitu ya. Atau bisa juga ini disebut juga toriko itu adalah pohon kurma yang tinggi, an-nakhlah at-tawilah, gitu ya. Karena yang namanya toriko itu mengantarkan Anda untuk mencapai al-wusul ilallah, gitu ya. Kalau Anda belum bertoriko, berarti kalau ibadah itu ibarat Anda itu sayyarun, gitu ya. Sayyarun itu berjalan, gitu. Tapi kalau orang yang beribadah dan sudah bertoriko, itu tayyarun. Tayyarun itu belesat, gitu ya, ngapung, gitu ya. Bukan ngapung secara ini. Jadi dengan metode, nah kita lebih cepat usul ilallah, gitu ya. Contoh Anda misalkan ingin ke, kalau di sini misalkan ke Bandung ya. Bedanya orang yang bertoriko dan tidak bertoriko, kalau orang yang tidak bertoriko itu jalan kaki, gitu ya. Anda mungkin sampai ke tujuan ke Bandung, tapi prosesnya lama, gitu ya. Sementara orang yang bertoriko, nah itu ibarat kita sudah punya yang namanya kendaraan, gitu ya. Karena dalam toriko itu sudah ada metodenya, ada yang membimbingnya, gitu ya. Maka lebih cepat sampai kepada Allah dan dia akan lebih cepat, gitu, al-wusul ilallah, gitu ya. Maka dalam toriko itu terus dia dibawa ke jenjang yang lebih tinggi, gitu ya. Maka diibaratkan ini an-nakhlah at-tawilah. Dan ada juga yang menyebut toriko itu adalah tiang tempat berteduh, tongkat payung, al-amud, al-mizalah, gitu ya. Sebut juga seperti itu, ya. Jadi dengan toriko kita punya sesuatu, punya guidance dalam kehidupan ini, ya. Dalam bimbingan seorang mursyid, gitu ya. Seorang mursyid itu adalah orang yang membimbing kamu sebelum kamu tiba ke dalam kesesatan, gitu ya. Jadi dia yang menunjukkan, yang memberi arah, gitu ya. Makanya orang yang bertoriko itu hidupnya tenang, tentram, gitu ya. Karena ada yang memandu, gitu ya. Maka diibaratkan toriko itu adalah tempat naungan untuk berteduh, gitu ya, sandaran tempat kita berteduh. Ya. Kemudian toriko juga disebut dengan yang mulia, terkemuka dari kaum, syariful kaum, gitu ya. Artinya ya kalau kita berjalan di jalan Allah, gitu ya, insya Allah kita akan ditinggikan derajatnya, gitu. Karena Allah itu maha tinggi, maha luas, gitu ya, maha kuasa, gitu ya. Kalau kita dekat dengan yang maha kuasa, yang maha tinggi, yang maha segalanya, kita akan diberikan rahmat, gitu ya, akan dilimpahi kekuasaannya, akan dilimpahi kemuliaannya. Contoh saja begini, dalam kehidupan kita bersosialisasi, kan, ketika kita misalkan Anda punya teman, gitu ya, temannya orang baik, kita akan ke bawah baik, gitu ya. Kalau Nabi menyebutnya ada dua perumpamaan, gitu ya, dalam hadisnya. Ketika kita bergaul dengan seorang pandai besi, maka kita akan cipratan bau asapnya, gitu ya. Dan ketika kita bergaul dengan orang yang berjualan minyak wangi, maka akan ketularan minyak wanginya, baunya, bau wanginya. Nah itu ya konsep. Jadi ketika kita bergabung dalam kafilah ruhani, dalam toriko, gitu ya, maka akan ditinggikan derajat oleh Allah, gitu ya, karena kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah usul ilallah, gitu ya. Kemudian ada juga toriko itu goresan atau garis pada sesuatu, al-khatus
fil asya, gitu ya. Jadi ketika kita bergabung dengan thariq, gitu ya, istilahnya menjalani, berkumpul, gitu ya, mengamalkan suatu thariqah, kita ditunjukkan kepada sesuatu yang tentunya ya seluruh thariqah yang mu'tabaroh. Nah, nanti kita bahas ada thariqah mu'tabaroh, ada thariqah ghair mu'tabaroh, gitu ya. Ada thariqah mu'tabaroh itu thariqah yang benar, gitu ya, itu menunjukkan kepada jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, gitu ya. Karena dia ingin mengantarkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Tarekat secara terminologi, ya. Nah, tadi kita membahas tentang tarekat secara kebahasaannya, maknanya, kata per kata, gitu ya. Sekarang kita membahas tentang thariqah secara istilahi, terminologi, ya. Kita pertama coba mengkaji thariqah menurut Syekh Al-Qurdi. Tarekat adalah pengamalan syariat, ya, melaksanakan beban ibadah dengan tekun dan menjauhkan diri dari sikap mempermudah ibadah yang sebenarnya memang tidak boleh dipermudah, gitu ya. Jadi thariqah itu kita mengamalkan syariat, ya, karena bagian dari syarat tarekat mu'tabarah itu pertama harus berlandaskan syariat agama Islam, ya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu kalau misalkan ada tarekat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, nah itu ghair mu'tabarah. Misalkan menyuruh untuk tidak sholat misalkan, atau menyuruh percampuran antara perempuan dan laki-laki, gitu ya, yang tidak melalui ikatan yang halal, nah itu, gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak berlandaskan syariat, nah itu patut Anda curigai, gitu ya, dan jangan amalkan tarekat yang menyalahi amalan syariat, gitu ya. Kemudian dalam tarekat itu diajarkan untuk melaksanakan ibadah dengan istiqomah, gitu ya. Nah itu, dan dalam tarekat itu ya kita diajarkan untuk selalu menjaga sholat, zikir, gitu ya. Dan dalam tarekat itu ya wabil khusus tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu ya sholat sunatnya itu banyak sekali, gitu. Itu sehari semalam kalau dihitung ya sampai 100 rakaatan lah, gitu ya. Dari qiblat subuh, gitu ya. Terus subuh berjamaah, itu ya sholat fardunya, gitu ya. Kemudian nanti ada sholat isyraq, isti'adah, istikharah, kemudian ada kifaratul baul, ada duha, gitu ya. Terus ada sholat mutlak, kemudian qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobla asar, gitu ya. Terus qobla maghrib, sholat maghrib, terus ba'diyah maghrib, gitu ya. Sholat sunat awabin, gitu ya, taubat, gitu ya, birrul walidain, bihibbil iman, bisyukri nikmah, sampai kepada sholat malamnya, ya, tahajud, tasbih, hajat, istikharah, gitu ya, sampai ke witirnya. Sebenarnya ketika Anda masuk thariqah itu sudah dibimbing ibadah itu, gitu ya. Tinggal kita jalankan aja, gitu ya. Maka cepat sampai al-wusul ilallahnya, gitu ya. Nah itu. Kemudian menurut Profesor Harun Nasution, gitu ya, tarekat itu adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi, gitu ya. Jadi tarekat itu adalah jalan, gitu ya, yang mempermudah kita untuk bisa sedekat mungkin
dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi kendaraan lah, ibarat kendaraan gitu ya. Kalau Anda misalkan ingin cepat sampai, ya Anda harus punya kendaraan yang cepat gitu ya. Nah, itu begitu juga perjalanan kita kepada Allah, supaya kita lebih cepat sampai kepada Allah, maka menggunakan toriko. Ya, nah itu. Dan mesignan ya, ini kita eh, kombinasikan gitu ya, dari seorang Syekh Amin Al-Kurdi, kemudian cendekiawan kita di Indonesia Pak Profesor Harun Nasution, kemudian dari seorang orientalis gitu ya. Mesignan ini memberikan dua definisi tarekat. Pertama, ya, tarekat itu diartikan sebagai pendidikan kerohanian, gitu ya. Kalau kita ya sebutnya jalan sufi lah, ya. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang menempuh kehidupan tasawuf sufi, gitu ya. Orangnya kita sebut dengan sufi. Jadi suatu pendidikan rohani yang ditempuh oleh seorang sufi, dan dia pendidikan tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tingkatan kerohanian yang kita sebut kemarin dengan makomat dan ahwal, gitu ya. Jadi kita sampai kepada makom-makom kesucian kemarin ya, dimulai dari taubat yang berakhir kepada marifat gitu ya. Itu kita harus melalui yang namanya thariqah. Gitu. Karena ya kita perlu dibimbing oleh seorang guru mursyid gitu ya. Kalau kita tidak ada guru mursyid yang membimbing, fasyaihu syaitan gitu ya. Maka takutnya ada yang menjelma gitu ya, yang membimbing kita itu bukan dari wahyu gitu ya. Nah itu. Nah, maka tarekat itu nanti Anda dibimbing oleh seorang guru mursyid gitu ya, untuk sampai kepada tujuan kita, ma'rifatullah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tarekat diartikan sebagai perkumpulan yang didirikan menurut aturan yang dibuat oleh seorang syekh. Nah, ini perkembangannya gitu ya. Jadi tarekat masih itu jadi dari mulai istilah, kemudian perkembangannya tarekat itu identik dengan seorang guru mursyid gitu ya, seorang pendirinya. Maka jadilah tarekat itu perkumpulan gitu ya. Nah, disebutnya madhab tadi kita sebut dengannya, dan madhab tersebut biasanya nama torikohnya itu dinisbahkan kepada gurunya. Kalau yang terkenal kan torikoh Qadiriyah itu, gurunya ya sebagai pendirinya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu Thariqat Qadiriyah gitu. Dan ada lagi yaitu Thariqah Naqsyabandiyah gitu ya. Thariqah Naqsyabandi itu Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Jadi tarekat itu diistilahkan sebagai jalan, juga diistilahkan sebagai perkumpulan dari jalan-jalan untuk menempuh istilahnya itu jalan untuk memudahkan kita kepada Allah. Perkumpulannya disebut dengan tarekat. Ya, nah itu. Oke. Itu dari definisi ya, dan Anda boleh mencari banyak ya istilah gitu ya tentang toriko ini. Itu hanya sebagai pemantik saja gitu ya, bukan berarti istilah toriko itu hanya itu saja, banyak gitu ya. Dan Anda bisa baca buku-buku di perpustakaan gitu ya. Misalkan saya coba juga, ini masih ada nih ya dari Amin Al-Kurdi ya. At-tariqah hiya ijtinabul manhiyat dhahiran wa batinan wa intisalul awamir al-ilahiyah bi qadri taqah gitu ya. Contoh yang lain
Syekh Amin Al-Qurdi, thariqah itu adalah menjauhi larangan Allah dan melakukan perintah Allah. Jadi thariqah itu adalah bagian daripada takwa gitu sebenarnya gitu ya. Nah, dan apa? Wamtisali dohiran wa batinan gitu ya. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, baik yang bersifat dohir, baik yang bersifat batin gitu ya. Di dalam thariqah itu aspek batiniahnya disentuh gitu ya. Sementara kita masih kalau dalam ilmu syariat masih menyentuh hanya sekedar aspek lahiriah, dohiriah saja gitu ya. Nah, dalam thariqah kita diajak untuk lebih kepada unsur batinnya, dohiran wa batinan gitu ya. Jadi seimbang gitu ya. Yang dohirnya dilaksanakan perintahnya gitu ya, sholat, puasa, zakat, ibadah haji gitu ya. Juga yang apa yang batinnya juga gitu ya, kita kerjakan. Apa yang batinnya? Kita dalam sholat, dalam zakat, dalam ibadah haji, dalam puasa itu menjaga kedekatan diri kepada Allah. Gitu ya, senantiasa puasa gitu ya. Puasanya ada puasa dohir, ada puasa batin. Sholatnya ada puasa, ada sholat dohir, ada sholat batin. Nah, itu. Kalau yang belum thariqah ya, misalkan puasa hanya sampai menahan diri dari haus dan lapar, dari yang membatalkan, gitu ya. Tangan jangan sampai berbuat maksiat, mulut jangan sampai berbuat maksiat, telinga jangan sampai berbuat maksiat, gitu ya. Mata jangan sampai melihat maksiat. Nah, kalau dalam thariqah, gitu ya, bisa langsung ke khawasil khawas atau khususil khusus apa menjaga pergerakan hati, jangan sampai hati lalai goflah gitu ya, jangan sampai hati itu tidak mengingat Allah gitu ya. Itu jadi thariqah itu sebenarnya menyempurnakan kita gitu ya. Yang tadinya hanya dohir saja. Nah, setelah berthariqah kita yang batin juga. Akhirnya ya puasanya gitu ya. Kalau kita dulu kuliah subuh dari SD, SMP, SMA gitu ya. Sering ada tingkatan puasa awam, khusus, khusus gitu ya. Para penceramah biasanya kalau sudah membahas susul khusus, nah itu mah para nabi, para rasul, nah gitu. Itu informasinya belum lengkap gitu ya. Bisa kita sampai kepada khususil khusus gitu ya. Nah, kalau kita eh, melaksanakan atau menempuh jalan sufi, kita menempuh yang namanya tori diajarkan, dibimbing gitu ya. Bagaimana kita bisa mencapai puasa yang khusus supaya apa? Hati kita senantiasa mengingat Allah gitu ya. Dan caranya ya kita harus nanti gitu ya kita bahas di pembahasan yang namanya materi talqin dan baiat gitu ya, karena urusan hati ini harus dibimbing oleh seorang guru mursyid. Ada kalimat yang ditanamkan yang hanya bisa ditanamkan oleh seorang guru mursyid gitu ya, syaikhun gitu ya, yang apa sudah diberi ijazah dan bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, punya ahlu silsilah gitu ya. Nah itu. Nah ya, jadi thariqah itu kalau istilah yang lain gitu ya, menjaga melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dohiron wa batinan, dan banyak lagi istilah-istilahnya ya. Maka silakan Anda berkunjung ke perpustakaan, baca buku-buku tasawuf tentang tarekat gitu ya. Jadi Anda ini sebagai tolib tidak cukup hanya penjelasan dari saya gitu ya. Jadi carilah istilah yang lain ya. Nah, itu ini hanya sebagai pemantik saja pemaparan ini ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lebih banyak membaca gitu. Ikro ya. Nah, itu. Oke, sekarang
eh, kita baca tentang hubungan tarekat dan tasawuf, gitu ya. Eh, Kemarin dalam sistem ajaran dalam Islam, gitu ya, tasawuf itu berada dalam dimensi ihsan, gitu ya. Sementara kita bahas kemarin bahwa dalam agama itu ada rukun agama, ya. Eh, Pertama kita mengenal dalam hadis Jibril itu yang namanya Islam, gitu ya. Islam ini ya menyangkut aspek-aspek ibadah lah, gitu ya. Dari syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, nah itu ilmu yang membahas tentang aspek-aspek keislaman ini kita sebut dengan namanya ilmu fikih. Nah, dan dalam ilmu fikih, nah, itu lahirlah yang namanya madhab. Ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Gitu. Kemudian rukun agama yang kedua adalah yang namanya iman, gitu ya. Islam, iman, Islam, boleh ada Islam dulu atau iman dulu, gitu ya. Nah itu. Nah, ada iman itu ya berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para nabi, para rasul, iman kepada kitab, qada dan qadar, gitu ya. Iman kepada hari akhir itu menjadi pokok keimanan. Dan hal-hal yang menyangkut keimanan ini kita bahas kodifikasi ilmunya itu adalah ilmu tauhid. Nah, gitu ya. Dan dalam ilmu tauhid muncullah kelompok-kelompok sebagaimana dalam ilmu fikih ada madhabnya. Kalau dalam fikih disebut madhab, kalau dalam ilmu tauhid namanya firqah. Nah, kemarin kita udah bahas Syiah, gitu ya. Ada Mu'tazilah. Kalau Syiah itu yang menyanjung-nyanjung Ali, gitu ya. Ali diibaratkan nabi, gitu ya. Nah, itu ada imam-imamnya. Imam-imamnya setelah Sayyidina Ali itu dianggap maksum, gitu ya. Nah, itu. Dan Syiah itu banyak sekali. Ya, ada Rafidah, Syiah Ismailiyah, gitu ya. Banyak, gitu ya. Ada Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu lebih cenderung kepada akli, gitu ya, akal, karena banyak terpengaruh oleh yang namanya filsafat Yunani, gitu ya. Anda bisa baca di ilmu kalam tentang Mu'tazilah, gitu ya. Eh, Mereka itu lebih kepada akal, gitu ya, Mu'tazilah itu. Kemudian ini Syiah dan Mu'tazilah ini, gitu ya, merupakan apa, sebuah firqah, gitu ya, dalam ilmu tauhid yang berpengaruh sekali, gitu ya. Nah, gitu ya, dalam kehidupan kita beragama, gitu ya. Karena sebelumnya kan, gitu ya, Islam itu setelah Khulafaur Rasyidin itu Mu'tazilah, gitu ya. Ya, setelah Mu'tazilah selesai muncullah Syiah, gitu ya. Sampai yang terakhir yaitu Turki Utsmani itu ya Syi'i, gitu ya. Nah, itu. Dan setelah itu banyak sekali, gitu ya. Ada Jabariyah, setelah Syiah dan Mu'tazilah ada Jabariyah, ada Qadariyah, gitu ya. Nah, kalau Qadariyah itu lebih menggantungkan kepada ikhtiar, jadi segala sesuatu itu adalah hasil ikhtiar manusia, tidak ada campur tangan Tuhan, gitu ya. Nah, itu Qadariyah. Kalau Jabariyah itu semuanya tergantung sama kehendak Allah, gitu ya. Jadi tidak sampai kita bergerak itu bukan kita yang berkehendak, kita bergerak seperti ini, tapi Allah yang menggerakkan, gitu ya. Itu Jabariyah, gitu ya. Dan ada satu firqah, kan seluruhnya 72 ya golongan, hanya satu yang akan masuk surga, yaitu apa? Ahlus sunnah wal jamaah, gitu ya.
Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu gitu ya, konsep bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah gitu ya, ada kodoknya gitu ya, dan tugas manusia adalah menyempurnakan ikhtiar gitu ya. Jadi manusia itu hanya menyempurnakan ikhtiar gitu ya, dan yang menentukan gitu ya, anasu bitakdir gitu ya, bitakdir wallahu bitakdir gitu ya. Manusia itu hanya berusaha saja menyempurnakan ikhtiar, dan selebihnya Allah yang menentukan gitu ya. Itu dari apa? Dari iman, dan terakhir rukun agama itu adalah ihsan ya. Nah, dari ihsan ini muncullah gitu ya yang namanya tasawuf. Nah, gitu ya. Ihsan itu kan anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Jadi dalam ihsan itu kita ingin beribadah itu seakan-akan terus diawasi oleh Allah, gitu ya. Nah, karena ila rabbiha nadiroh itu kepada Allah kita bisa melihat tuh hanya di surga, gitu ya. Nah, sementara di dunia kita hanya bisa mengenal sifat dan afalnya saja, tidak bisa melihat datiahnya, gitu ya. Hanya bisa merasakan afal dan sifatnya, gitu ya. Nah, seperti kita hari ini alhamdulillah diberikan sinar matahari oleh Allah. Matahari kan itu dari apa? Dari afalnya Allah. Allahu khaliqun. Allah yang Maha pencipta. Allah menciptakan matahari. Gitu ya. Kita hari ini dengan matahari itu gitu ya, bisa sehat, bisa bekerja gitu ya. Walaupun puasa dalam keadaan haus dan lapar, tapi kita kuat untuk bekerja. Itu adalah buah dari Rahman Rahimnya, dari sifat Allah yang Maha Pengasih dan penyayang. Nah, ini gitu ya, kita bisa merasakan ini gitu, beribadah seakan-akan kita merasa dilihat oleh Allah. Ini adalah objek kajian daripada ilmu tasawuf gitu ya. Dalam tasawuf kan kita beribadah kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah bahkan sedekat mungkin. Nah, dan bagaimana caranya? Nah, gitu ya. Usaha kita untuk bisa sampai untuk merasa dekat dengan Allah itu di bawah bimbingan seorang guru mursyid, gitu ya. Maka kalau Anda sudah mengamalkan Toriko hari ini, ya, kenapa setiap setelah selesai sholat gitu ya, kita dianjurkan dalam Toriko Qadir Naqsabandiyah kita melaksanakan zikir sebanyak 165. Itu adalah latihan, bimbingan dari guru mursyid agar kita lebih dekat kepada Allah, gitu ya. Nah, kemudian kita kan dalam ibadah setelah sholat kita melaksanakan zikir, gitu ya. Zikirnya zikir jahar, zikir hobi, terus ada sholat sunatnya, gitu ya. Ada sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian kita diajar untuk qiyamul lailnya, gitu ya, tiap hari. Ada yang tiap minggunya khataman, tiap bulannya ada manakiban, yang amaliyah bulanan, amaliyah tahunan. Nah, cara-cara ini gitu ya. Nah, kita sebut dengan yang namanya toriko. Jadi jalan, cara gitu ya, yang ditempuh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya. Jadi tarekat itu adalah sebagaimana madhab dalam ilmu fikih dan firqah dalam ilmu tauhid, gitu ya. Itu. Oke. Tarekat itu sejak kapan adanya, gitu ya. Nah, pertanyaannya, gitu ya. Pada awal kan di abad berapa ya? Abad 1 dan 2 itu kita belum mengenal yang namanya toriko, ya. Jadi itu
baru ajaran dari para sahabat, dari Nabi, ya, dari Nabi kemudian diamalkan oleh para sahabat oleh para tabiin, gitu ya. Nah, istilahnya adalah tasawuf sunni, gitu ya. Belum ada kodifikasi yang namanya tasawuf. Nah, bahkan tarekat, gitu ya. Nah, eh, tadinya yang hanya berupa konsep dalam tasawuf itu ya, ada roja, ada khauf, gitu ya. Roja dan khauf, konsepnya Imam Hasan Basri, gitu ya, dan mahabbah dalam konsep tasawufnya Siti Robiah Al-Adawiyah, gitu ya. Nah, itu baru berupa konsep-konsep tasawuf baru. Nah, ketika tasawuf ini sudah berkembang keilmuannya, kemudian ada guru-gurunya, maka dinisbatkanlah, gitu ya, namanya kepada gurunya. Jadi kan misalkan dulu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gitu ya, beliau membuat sebuah, kalau kita di sini pesantren ya, kalau dulu menyebutnya ribat atau zawiyah, gitu ya. Kenapa ribat? Ribat itu kan tempat untuk dari robato yarbut, untuk mengaitkan, tempat untuk koneksi, gitu ya. Hotspotnya lah, gitu ya, kalau kita sebut hari ini ya, gitu ya, untuk mengkoneksikan, gitu ya, seorang hamba yang sedang menempuh jalan sufi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribat dari robato atau zawiyah, gitu ya. Biasanya zawiyah itu ya adanya di sudut-sudut masjid, gitu ya, mereka bermukim. Nah, eh, ketika para sufi, gitu ya, eh, bermunculan, kemudian membuat ribat-ribat, membuat zawiyah-zawiyah, ya, maka muncullah, gitu ya, kalau kita sebut pesantren-pesantren, gitu ya. Nah, dan nama pesantren tersebut dinisbatkan, disandarkan kepada guru-gurunya. Maka muncullah tarekat Qadiriyah, tarekat Rifaiyah, Saziliyah, gitu ya. Nah, dan istilah tarekat-tarekat itu ya munculnya pada abad ke-12, sekitar 1200 Masehi ya. Kalau dalam Hijriah ya sekitar abad ke-6 Hijriah ya, 600-an Hijriah itu baru, gitu ya. Nah, jadi pada masa tersebut ya barulah muncul, gitu ya, sekitar abad 7, abad sampai 12, gitu ya, yang namanya Toriko. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Ini contohnya tarekat Qadiriyah tarekat Qadiriyah. Nah, ini dinisbatkan atau dihubungkan kepada pendirinya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gitu ya. Itu sekitar tahun 1161 Masehi ya, 12 abad ke-12, dan ya itu kalau Hijriahnya sekitar 6 Hijriah ya. Nah, itu. Dan penganutnya banyak juga di daerah Irak, Turki, Turkistan, Sudan, Cina juga, India, dan Indonesia paling banyak kayaknya, gitu ya, tarekat Qadiriyah ini. Cuma banyak versinya. Ada yang tarekat Qadiriyah di Meranggen, ada tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang di Suryalaya di sini, gitu ya. Ada yang kayak Asnawi, gitu ya. Banyak. Gitu ya. Jadi tarekat itu intinya satu, kemudian bercabang, gitu ya. Nah, kemudian kita mengenal juga yang namanya tarekat Rifaiyah. Nah, ini dihubungkan atau dinisbatkan kepada syekhnya yang bernama Syekh Ahmad Rifai. Ini juga di Irak, gitu ya. Ya, hampir berdekatan lah dengan tarekat Qadiriyah, dengan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
sekitar abad ke-12 Masehi dan 6 Hijriah, gitu ya. Dan ini banyak pengikutnya di Irak dan di Mesir. Dan kemudian tarekat Saziliyah, gitu ya. Ini dihubungkan kepada Syekh Ahmad As-Sajili, ya. Nah, nisbatnya, gitu ya. Sajiliyah itu dinisbatkan kepada syekhnya yang bernama Syekh Ahmad As-Sajili, gitu ya. Dan ini beliau juga sekitar abad ke-12 Masehi, ya sekitar kalau Hijriahnya 600-an Hijriah, gitu ya. Banyak pengikutnya itu di daerah Mesir, Afrika Utara, Syria, dan negeri Arab lainnya. Di Indonesia juga banyak, ya, Sajili. Selanjutnya kita mengenal yang namanya tarekat Maulawiyah. Nah, ini sangat terkenal sekali, ya, tarekat Maulawiyah ini, karena dinisbatkan kepada syekhnya, yaitu Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, gitu ya. Nah, ini itu banyak juga di Indonesia para muhibinnya, ya, para pengamalnya, ya. Nah, ini berdiri tarekat Maulawiyah ini ya hampir berdekatannya, sekitar abad ke-12 Masehi dan 6 Hijriah, gitu ya. Dan tarekat ini banyak berpengaruh di masyarakat Turki, gitu ya. Ya, di masyarakat Turki dan juga banyak di Indonesia tarekat Maulawiyah, gitu ya. Nah, kemudian kita mengenal juga yang namanya tarekat Naqsyabandiyah. Nah, itu Naqsyabandiyah itu kita hubungkan atau dinisbahkan dengan pendirinya, syekhnya, yaitu Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ya, itu beliau wafat di Bukhara. Nah, Bukhara itu ya kita mengenal seorang ahli hadis, ya, Imam Bukhari, gitu ya. Dan ini barangkali hampir dekat juga, ya, dengan tahun tarekat Maulawiyah, ya, abad ke-13 ini, ya, abad ke-13 dan 6 Hijriah, gitu ya. Dan banyak pengikutnya sekitar Asia Tengah, Turki, India, Cina, juga Indonesia, gitu ya. Nah, barangkali ini yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah tarekat Syattariyah, gitu ya. Nah, ini ada yang nyebutnya Syattariyah, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini dihubungkan atau kita nisbahkan tarekat Syattariyah ini dengan syekhnya, yaitu Syekh Abdullah As-Sattari. Nah, beliau ini wafatnya di India, gitu ya. Dan tarekat Syattariyah itu di Indonesia dulu banyak sekali, gitu ya. Nah, mungkin masih banyak juga, gitu ya, di Indonesia yang mengamalkan tarekat Syattariyah. Oke, nah, teman-teman di prodi manajemen, ya, kita sudah mencapai, ya, dasar-dasar pengetahuan tentang tarekat, gitu ya, sejarah dan perkembangannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan seperti pembelajaran kita sebelumnya, nanti setelah Anda menyimak video ini, Anda memberikan komentar di channel YouTube, ya, tempat video ini Anda bisa akses. Kemudian Anda membuat sebuah catatan review tentang materi ini, ya. Dan setiap komentar yang Anda berikan, gitu ya, itu menjadi tanda kehadiran Anda, gitu ya.
Kemudian tugasnya itu mereview materi ini akan menjadi syafaat untuk nilai Anda di akhir, gitu ya. Dan nilai Anda di UAS itu nanti akan saya gabungkan, akan diakumulasikan dengan nilai UTS, nilai kehadiran, nilai UAS, plus nilai tugas, yaitu review ini. Jadi Anda kalau tidak mengerjakan tugas, nanti nilai Anda akan sedikit berkurang, gitu ya. Ya, itu barangkali dari pertemuan kita hari ini. Silakan Anda lebih banyak membaca lagi, tidak hanya terpaku dari materi yang saya berikan. Anda boleh menambahkan, boleh memberikan komentar, gitu ya. Kita berada di mimbar bebas, gitu ya. Nah, oke. Terus jaga kesehatan Anda, jangan kendor, ya. Kita sudah memasuki hari akhir-akhir di bulan Ramadan, semakin semangat belajarnya. Semoga kita diberi kesuksesan di dunia wal akhirah dan senantiasa mudah-mudahan barokah karomah sahabat senantiasa diberikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin baru